Menyaksikan sendera tari di atas panggung megah tentu sudah biasa dijumpai. Namun bagaimana bila pertunjukan sendera tari dipentaskan di atas air? Di Kulon Progo, Yogyakarta, sendera tari berjudul Sugriwo Subali dipentaskan di atas Laguna Pantai Glagah. Aksi ini pun menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Ada yang berbeda di salah satu sudut Laguna Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis sore. Sebuah panggung semi permanen dengan instalasi panggung serupa batuan nampak mencuri perhatian. Panggung ini mengapung di tengah laguna dan menjadi area pementasan seni drama dan tari-tarian atau sendera tari berjudul Sugriwo Subali, persembahan Dinas Pariwisata Kulon Progo. Pertunjukan dengan durasi 1 jam ini sukses menghibur wisatawan. Salah seorang wisatawan mancanegara asal Yordania mengaku kagum dengan pertunjukan seni di atas air ini. I find it very interesting. I've never seen something like this before because I come from a totally different culture. I'm from Jordan. Like our dancing depends on dub, something called dabke. It's totally different than this. I see it full of culture, full of moves, full of characters, full of stories. So it's really mind-blowing. I like it so much. Sendera tari ini diusung dari kisah pewayangan sekaligus mitologi tentang Goa Kiskendo. Tokoh kera kakak beradik bernama Sugriwo Subali menjadi peran utama yang mencoba menyelamatkan Dewi Tanah yang diculik oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro. Salah seorang penari mengaku pertunjukan tari di atas air ini memiliki tantangan dan kesulitan sendiri dibandingkan dengan di darat. Persiapannya sudah dari pagi. Ini adalah tempat baru buat kami karena biasanya di Amphitheater Goa Kiskendo, tapi sekarang pindah di Laguna Glagah. Ada kesulitan tersendiri nggak biasanya terus ini di air gitu? Oh, kesulitannya ya kita harus penyesuaian tempat baru karena jalannya sempit juga di air. Rencananya sendera tari di atas air ini akan menjadi salah satu atraksi wisata rutin yang digelar di Laguna Pantai Glagah. Selain di Laguna Pantai Glagah, sendera tari ini juga bisa disaksikan setiap bulan sekali di area wisata Goa Kiskendo. Tim Liputan CNN Indonesia, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang pria di Jombang, Jawa Timur sukses membudidayakan anggur impor di teras rumahnya. Budidaya berbagai jenis anggur sudah digelutinya sejak tahun 2019. Di Situbondo, Jawa Timur, sejumlah pemuda sukses usaha sablon kertas layang-layang. Setiap hari mereka melayani pesanan dari seluruh Indonesia hingga 3.000 lembar. Di rumah lantai 2 inilah Yainul Arifin, warga Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, merawat puluhan pohon anggurnya. Yainul setiap hari menyiapkan batang baru untuk dijadikan benih bibit anggur. Budidaya anggur ini sudah digelutinya sejak tahun 2019 yang berawal dari hobi. Saat ini ada puluhan jenis anggur yang dibudidayakan oleh Yainul, mulai dari Cadet, Jupiter, Transfiguration hingga Donetsky. Seluruh perawatan tanaman anggur ia lakukan sendiri dengan cara yang sederhana. Buah anggur dijual di kisaran Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dari tahun 2019 akhir. Dan untuk mengembangkan itu selanjutnya saya mulai tahun 2023 itu alhamdulillah sudah ada hasil untuk penjualan bibit dan untuk penjual buah. Selain membudidayakan anggur, Yainul juga menyediakan penjualan bibit anggur yang juga dijual secara offline maupun online. Memanfaatkan ruang seadanya, sejumlah pemuda di Bantungan Situbondo, Jawa Timur berkreasi usaha sablon kertas layang-layang. Kertas-kertas layangan polos ini mereka sablon berwarna-warni dengan desain yang unik dan eksotik. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, desain custom yang dipilih pelanggannya dicetak menggunakan kertas film dengan alat rakit sederhana. Setiap hari mereka pun mampu memproduksi 2.000 hingga 5.000 lembar kertas. Konsumen juga bisa memesan desain custom sesuai dengan keinginan mereka. Prosesnya juga cukup singkat, hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari proses pengerjaannya. Usaha yang baru dilakoninya 3 bulan ini pun kini menjadi toko berbintang terlaris dalam penjualan di marketplace. Alhamdulillah setelah saya
membuat kertas layangan ini saya pasarkan di Shopee, pemesannya antusias sekali seluruh Indonesia, sehingga saya kewalahan. Saya memanfaatkan pemuda-pemuda pengangguran, Mas, untuk mencetak suatu lapangan pekerjaan. Tingginya permintaan membuat mereka kewalahan melayani pembeli di marketplace. Setiap hari mereka harus melayani 2.000 hingga 2.500 pembeli dari seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.